Halo, perkenalkan nama saya Fada Agnesius, saya dari Pendidikan Teknik Elektronika dengan NIM 15136240008. Materi yang akan saya bawakan yaitu tentang pengukuran mistar Inkshut. Nah, untuk isi materinya itu ada pendahuluan, lalu mistar dengan skala Nonius, lalu mistar dengan jam ukur atau dial. Nah, untuk pertama itu kita ke pendahuluan. Nah, mistar Inkshut atau vernier caliper yang kadang-kadang disebut dengan mistar geser atau jangka sorong merupakan alat ukur dimensi. Ada dua jenis mistar Inkshut, yaitu mistar Inkshut dengan skala Nonius dan mistar Inkshut dengan jam ukur atau dial. Nah, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu mistar Inkshut dengan skala Nonius. Nah, mistar Inkshut memiliki batang dengan skala utama di mana cara pembacaannya sama dengan mistar ukur. Di samping itu, mistar Inkshut juga dilengkapi dengan dua rahang ukur, yaitu rahang tetap dan rahang geser. Dengan adanya kedua rahang ukur ini, mistar Inkshut dapat digunakan untuk mengukur dimensi luar, dimensi dalam, kedalaman, serta ketinggian dari benda ukur. Di samping skala utama, mistar Inkshut juga dilengkapi dengan skala tambahan yang disebut dengan skala Nonius. Dengan adanya skala Nonius ini, mistar Inkshut memiliki ketelitian yang lebih baik dibanding mistar ukur, yaitu 0,02 mm dalam sistem metrik. Konstruksi dari sebuah mistar Inkshut ditunjukkan dalam gambar 5.7. Nah, jika kita lihat gambar 5.7, di sini dijelaskan dengan huruf-huruf yang terdapat pada gambar. Seperti A itu adalah permukaan pengukur diameter dalam, lalu yang B adalah mur pengunci, yang C itu adalah pengukur kedalaman, untuk D adalah skala utama, yang E Nonius atau vernier skala, lalu yang F itu batang pengukur utama, yang G permukaan pengukur diameter luar. Nah, cara pembacaan skala mistar Inkshut yaitu, karena mistar Inkshut ini memiliki dua skala, yaitu skala utama dan skala Nonius, maka pengukuran dilakukan dengan membaca skala utama dan skala Nonius. Angka pada skala utama yang dibaca adalah yang terletak di sebelah kiri angka 0 pada skala Nonius. Sementara itu, pembacaan pada skala Nonius dilakukan dengan menentukan garis pada skala Nonius yang paling tepat, berimpit atau segaris dengan garis skala utama. Nah, di sini ada contoh pembacaan skala ditunjukkan dalam gambar 5.8. Angka pada skala utama yang terletak di sebelah kiri angka 0 adalah 3,1 cm. Sedangkan garis pada skala Nonius yang paling tepat berimpit atau segaris dengan garis pada skala utama adalah 0,4 mm atau 0,04 cm. Sehingga pembacaan akhir skala mistar Inkshut tersebut adalah 3,1 ditambah 0,04 cm sama dengan 3,14 cm. Nah, di sini juga ada pedoman penggunaan mistar Inkshut, yaitu pembersihan benda yang akan diukur dan alat ukur. Yakinkan bahwa batang geser skala Nonius dapat bergerak dengan bebas dan angka 0 pada kedua skala dapat berimpit dengan tepat. Nah, lalu saat melakukan pengukuran, usahakan benda yang diukur sedekat mungkin dengan skala utama. Pengukuran di ujung rahang geser menghasilkan pembacaan yang kurang akurat. Nah, ini diberikan contoh pada gambar 5.10, yaitu yang dianjurkan dan tidak dianjurkan. Nah, tempatkan mistar Inkshut tegak lurus dengan benda yang diukur. Masuk ke materi kedua, yaitu mistar Inkshut dengan jam ukur atau dial. Mistar Inkshut jenis ini tidak memiliki skala Nonius. Sebagai ganti, skala Nonius digunakan jam ukur atau dial. Oleh karena itu, namanya menjadi mistar Inkshut jam ukur dial vernier caliper. Jam ukurnya dilengkapi dengan jarum penunjuk skala dan pembagian skala melingkar. Jarum penunjuk dapat berputar sejalan dengan bergeraknya rahang geser. Jadi, gerak linier dari rahang geser atau sensor diubah menjadi gerak rotasi jarum penunjuk. Gerak rotasi ini terjadi karena adanya hubungan mekanis antara roda gigi pada poros jam ukur dengan batang bergerigi pada batang ukur. Konstruksi dari mistar Inkshut jenis ini ditunjukkan pada gambar 5.11. Pada jam ukur biasanya dicantumkan tingkat-tingkat kecermatan. Ada yang tingkat kecermatan 0,10 mm, ada yang 0,5
mm dan ada pula yang sampai 0,02 mm. Pada ketingkatan kecermatan 0,10 mm, biasanya satu putaran jarum penunjuk dibagi dalam 100 bagian yang sama. Artinya, satu putaran jarum penunjuk rahang geser akan bergerak 100 kali 0,10 mm sama dengan 10 mm. Bagi tingkat kecermatan yang lain ditunjukkan dalam tabel 5.3. Nah, di sini kita bisa lihat jika kecermatannya ada 0,10 mm, satu putaran jarum penunjuk rahang tergeser yaitu 10 mm. Lalu untuk angka pada ukur dalam milimeter untuk tiap, nah itu 10 bagian. Lalu selang pembagian skala utama adalah 1 cm dan seterusnya seperti contoh yang pada tabel di bawah ini. Sekian materi yang saya bawakan pada hari ini tentang mistar insut, yaitu ada dua, mistar insut dengan jam ukur dial dan mistar insut dengan skala nonius. Terima kasih.